بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan tahsin Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita balasan yang berlipat ganda. Baiklah teman-teman sekalian, silakan buka bukunya halaman 16 ya. Baik, semuanya sudah buka halaman 16 ya. Kita, ini yang depan-depan ini kenapa kok kosong ya? Insyaallah antum suka soft belakang ya. Yang belakang pindah ke depan dulu ya. Nanti yang hadir belakangan biar di belakang. Ya Thayyib, kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 16, yaitu tentang ritme atau kecepatan dalam membaca Al-Quran ya. Pada pertemuan terakhir kita sudah berhasil membahas poin yang pertama dari halaman yang ke-16. Ayo selesaikan dulu aja. Nah, ini depan saya ada yang kosong nih ya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kecepatan membaca dalam Al-Quran yang masuk kategori tartil ya. Kita oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil ya. Apa dalilnya? Apa dalil membaca Al-Quran dengan tartil? Iya, yang paling gampang warattilil Qur'ana tartila. Di surat apa itu? Yang antum ingat surat Al-Muzammil ya. Ada lagi satu. Ada yang hafal? Ya, kita lanjutkan dulu aja ya. Yang pertama bahasan kita adalah, kita ulangi lagi, tahqiq ya. Tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini ya cocok dan lebih pantas digunakan saat pembelajaran baca Al-Quran seperti yang kita lakukan pada malam hari ini ya. Kemarin sudah sempat saya contohkan ya. Kemudian yang kedua ya, namanya tadwir, yaitu bacaan dengan kecepatan sedang ya, di bawahnya tahqiq tadi ya. Jadi di sini antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Kemudian yang ketiga namanya hadr, yaitu bacaan dengan cepat, namun meskipun bacaannya cepat tetap memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Jadi tidak hanya cepat saja, tapi cepat tapi hukum tajwidnya tetap diperhatikan. Saya contohkan tiga-tiganya, perhatikan. Saya contohkan dari yang pertama, namanya apa yang pertama? Tahqiq ya. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Ini contoh tingkatan yang pertama.
Yang kedua, apa yang kedua? Tadwir. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Ini contoh yang kedua. Bisa dibedakan yang kedua sama yang pertama? Ya, nanti antum mempraktekkan biar tahu bedanya ya. Kemudian yang ketiga, bacaan tercepat dalam membaca Al-Qur'an, dan ini hadr ini adalah tingkatan tercepat yang diperbolehkan. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Ya. Bisa lebih cepat dari itu sedikit ya, tetapi dengan catatan harus memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Kalau antum bacanya sudah model kayak gini ya, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Wah, ini sudah masuk yang ma'thum namanya. Apa ma'thum? Ustaz? Berdosa ya. Jadi tingkatan membaca Al-Qur'an yang paling cepat itu namanya hadr ya, dengan tetap memperhatikan hukum-hukum tajwidnya ya. Kita contohkan lagi di surat Al-Fatihah ya, dengan bacaan 3 kategori tadi. Yang tahqiq, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo diikuti 2 3. Antum masih kecepatan ini ya, masih terlalu cepat ya. Ulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang tahqiq ya. Kemudian yang tadwir, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo 2 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi murotal yang antum sering dengar itu kebanyakan itu memakai tadwir ya. Kemudian kalau yang tahqiq, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo 2 3. Coba sekarang kita praktekin satu-satu surat Al-Fatihah full ya. Nanti ada yang praktekin ya, angkat tangan ya. Kalau tidak ada, anak tunjuk ya. Mulai dari yang tahqiq, kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Santai. Antum kalau kecepatan sedikit ya, itu nanti jadi tadwir ya, bukan tahqiq ya. Nabi ayat yang keberapa tadi? Maliki Yaumiddin ya. Ya lupa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Baik, yang kedua, tadwir. Kita contohkan juga di surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian yang terakhir ya, tingkatan terakhir dalam baca Al-Quran tadi hadar. Kita praktekkan juga di surat Al-Fatihah ya. Perhatikan. Antum bisa baca cepat sekali tidak apa-apa, tetapi ingat hukum tajwidnya harus diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ujungnya antum pakai 2 sampai akhir pakai 2. Kalau 4 pakai 4, kalau 6 pakai 6. Nah, biasanya ketika memakai hadr ini biasanya mengambil bacaan-bacaan terpendek dalam hukum-hukum tajwid ya. Hadr ini biasanya digunakan ketika antum hendak menghatamkan Al-Qur'an, karena enggak mungkin antum ketika antum berniat misalkan di bulan suci Ramadan ya, niat pengen hatam 3 kali dalam sebulan misalkan. Tapi antum pakai tahqiq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu pun antum dalam sehari hanya punya waktu 1 jam untuk baca ya. Ya, misalnya Alif Lam Mim. Ya, kapan kira-kira hatamnya? Kira-kira sebulan 3 kali hatam atau tidak? Ya bisa saja, tapi antum seharian ngaji, gitu ya. Nah, sekarang kan masalahnya antum setengah hari kerja, ya, mungkin hanya beberapa jam antum bisa fokus ngaji. Terus 3 jam antum jualan, ya. Kalau sore udah mau masuk asar sudah buka lapak biasanya, ya. Kalau Ramadan, ya. Maka antum ketika berniat menghafal maka pakai yang model hadr, ya. Tetapi ingat, model hadr yang diperbolehkan ini ya, atau model paling cepat yang diperbolehkan ini ketika antum masih tetap memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Sekarang ana mau baca, antum sebutkan ini masuk hadr atau yang tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa yang pendek-pendek aja yang antum hafal ya.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ini masuk hadar atau tidak? Kenapa masuk? Ya, meskipun cepat tetap memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Sekarang saya contohkan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kira-kira ini masuk hadar atau tidak? Enggak, ini soalnya dengung-dengungnya sudah enggak karuan ya. Antum boleh secepat ini tapi tetap ketika dengung-dengungnya sempurnakan ya. Salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un ya. Jadi yang boleh dibaca dua atau membaca dua ya. Karena ada bacaan-bacaan panjang itu yang tidak boleh ditawar ya. Kayak mad lazim musaqqal kalimi waladdallin itu tetap harus wajib dibaca 6 baik antum mau pakai tahqiq, tadwir ataupun hadar ya. Sudah bisa dibedakan antara 3 tingkatan bacaan tartil yang diperbolehkan? Bisa ya? Nah, sudah siap praktek semuanya? Ya. Nah, biasanya yang susah itu ketika antum disuruh mempraktekin yang tahqiq ya. Kalau yang hadar ana yakin antum fasih semua ya. Ya coba. Sekarang siapa satu orang angkat tangan ya. Ada mushaf semua kan di depannya kan ya? Nah, terserah antum mau baca surat apa aja, satu ayat aja. Baca dengan model tahqiq. Ayo, tafadhol. Siapa yang mau baca? Ayo, fadhol. Masya Allah, antum ini tawadhu semua ya. Takut riak semua. Ustaz, afwan Ustaz, takut riak Ustaz. Ayo, siapa antum? Tafadhol, ya. Deketin aja, deketin. Ini tadwir. Tahqiq lebih pelan lagi, ulangi lagi. Kurang pelan sedikit ya. Bukan pelan suaranya ya, maksudnya kurang tenang ya. Dipelanin ininya, temponya ya, bukan suaranya. Kalau suaranya kalau bisa dibanterin ya. Ya sudah lumayan lah, cukup ya. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Coba diulangi lagi bersama-sama 2 3. Lanjutin. Ulangi. Masih agak cepat sedikit. Wa fawakiha mimma yashtahun. Ayo. Ayo diulangi bersama-sama, pelan, 2 3. Wa fawakiha mimma yashtahun. Lanjutkan. Terus selesaikan sampai akhir. Ya, perhatikan ya. Dalam perihal bacaan model tahqiq ya, itu tidak hanya fokus sama pelan tenangnya ya, tapi makharijul hurufnya harus dibaca dengan jelas. Kemudian ya,
Apa ini? Ada burung? Oh. Hukum-hukum tajwidnya termasuk qalqalah jika ada harus dibaca dengan jelas ya. Termasuk di ayat yang terakhir tadi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Yang ha dibaca ha ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ayo dibaca semua 2 3 bareng-bareng yang terakhir 2 3. Baik, siapa lagi? Satu lagi ya. Bacaan model tahqiq ya. Iya. Terserah antum mau lanjutin yang surat berikutnya enggak apa-apa. Yang nomor 2. Mikrofonnya dideketin ya. Ini enggak jadi tahqiq ini ya. Hukum tajwidnya salah ya. Wa fawakiha, wa-nya 2 harakat ya. Coba ulangi lagi. Wa fawakiha, wa fawakiha. Nah, uwanya ini 2 harakat aja. Wa fawakiha, wa fawakiha. Ulangi lagi. Nah, hanya kenapa jadi panjang? Nah, ulangi lagi ya. Wa fawakiha mimma yashtahun. Masya Allah. Uwanya dibaca 2 harakat. Wa fawakiha, wa jangan gitu ya. Nah, ini kepanjangan. Nah, huwanya kepanjangan ini. Nah, ulangi lagi. Wa fawakiha mimma yashtahun. Iya, jadi meskipun di situ harakatnya ada 2, bukan berarti bacaannya 4 ya. Nah, itu sebetulnya cukup aja harganya yang berdiri tadi ya. Wa fawakiha, wa fawakiha mimma yashtahun. Coba ulangi sekali lagi. Wa fawakiha mimma yashtahun. Ya, baik, cukup. Ya. Ya, antum harus membiasakan ya membaca dengan tahqiq. Jadi antum kalau latihan membaca di rumah, antum baca aja dengan tahqiq. Kecuali antum mau menghatam baru antum pakai yang hadar ya. Jadi antum kalau di rumah baca sendiri usahakan baca aja ya, dengan model tahqiq biar terbiasa. Nah, karena ketika antum terbiasa membaca dengan model tahqiq ya insyaallah antum akan terbiasa berhati-hati ketika membaca Al-Qur'an ya. Tapi biasanya susah, jadi larinya mesti ke tadwir ya. Ya, jadi beliau tadi sebetulnya masih cenderung ke tadwir ya. Jadi harus lebih pelan lagi. Harus lebih pelan lagi. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Ya. Terserah antum mau pakai irama apa aja terserah antum. Yang penting ketika antum baca dengan model tahqiq, dibaca dengan pelan, tenang dan hukum tajwidnya diperhatikan sebagaimana disampaikan oleh penulis di sini. Tahqiq yaitu membaca Al-Qur'an dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Nah, ini 3 poin ini harus diperhatikan. Lambat, tenang sesuai dengan hukum tajwid yang benar ya. Kalau kita telah membicarakan tentang hukum tajwid, berarti semua yang masuk ruang lingkup tajwid itu terkena, termasuk makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, idgham ikhfa'nya, ya. Kemudian panjang pendeknya,
itu semua tercakup ya. Terlebih ketika antum membaca huruf ya. Harokat juga. Antum ketika membaca harokat juga tidak boleh miring ya. Kalau fathah itu dibuka a. Kalau kasrah itu cenderung melebar i bersuara i dalam bahasa Indonesia. Jangan sampai keluar ya. Innalladzina kafaru. Ada orang baca seperti itu. Nah, itu bukan harakat kasrah yang sebenarnya. Yang benar i. Innalladzina. Nah, seperti itu. Kemudian sama dhammah juga bersuara u di dalam bahasa Indonesia. Maka jangan sampai bersuara o. Utul kitab. Waduh, apa ini ya? Utul kitab ya. Alladzina yu'minuna, bukan yu'minuna. Nah, jadi harokat pun antum harus diperhatikan. Tidak ada harokat yang boleh dibaca miring. I u. Ayo coba kita latihan harokatnya dulu sekarang. Ngikutin anda ya. Ba ta tha ja ha kha da za ro za. Nah, sampai za aja. Kemudian sekarang kita pindah ke yang kasrah. I bi ti fi ji hi khi. Nah, cukup. Kemudian kita pindah ke yang dhammah. Bu tu thu ju hu khu du lu ru zu. Nah, cukup ya. Nanti kita insyaallah akan masuk materi makharijul huruf ya. Ana rasa cukup ya untuk tingkatan bacaan dengan tartil. Jadi membaca dengan tartil itu tingkatannya ada 3. Yang pertama apa tadi? Tahqiq. Apa itu tahqiq? Membaca dengan lambat dan tenang dengan disertai memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Kemudian yang kedua tadwir ya. Apa tadwir? Ya, membaca dengan kecepatan yang sedang. Kalau tadi kecepatannya lambat ya. Jadi diibaratkan mobil itu, kalau tahqiq itu ya 10, 20, 30 mungkin ya. Nah, kemudian ketika masuk tadwir maka itu sudah kecepatan yang di tengah-tengah ya. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Nah, kemudian yang hadr itu tingkatan yang cepat sekali ya. Selama masih masuk dalam kategori menjaga hukum-hukum tajwidnya, maka itu masih masuk dalam kategori hadr ya. Tetapi kalau sudah tajwidnya amburadul berarti sudah melebihi hadr dan itu tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan sampai di sini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nanti aja di akhir ya. Kita lanjut sekarang ya. Buka halaman 18 ya. Halaman 18 ya. Kita akan mulai mengenal tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Ya. Jadi mulai dari halaman ini ya, kita akan mulai belajar tentang tempat keluar huruf. Dari mana huruf itu dibunyikan? Kalau A di mana? Dari mana dia dibunyikan? Ba dari mana dibunyikan? Maka itu yang akan kita bahas ke depan. Kita baca terlebih dahulu. Makharij adalah jamak dari kata makhraj. Jadi makharijun ya, itu jamak dari makhraj. Mufradnya adalah makhraj. Jadi antum kalau belajar ilmu nahwu ya, nanti akan belajar tentang mufrad, jamak ya, tasniyah dan semacamnya ya. Ada pelajaran bahasa Arab di Masjid Al-Jariyah? Ada? Oh, ada. Dulu sempat ada. Dulu gitu. Kebetulan kalau nggak salah anak yang ngajar dulu ya di kelas sana ya. Cuman sebentar aja ya. Ya, taib. Makharij jamaknya adalah kata jamak dari makhraj yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan yang lainnya. Jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara berikut. Jadi penulis di sini memberikan penjelasan kepada kita
Ketika kita ingin membedakan satu huruf dengan yang lainnya, maka kita bisa memakai salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Nah, sekarang ini anak butuh papan. Ya, ayo. Biar enak ya. Mana papan? Kalau jauh tempatnya biarin aja, Pak. Ya, Toib. Silakan semuanya perhatikan ke papan tulis. Ya. Yang di sana lihat. Nah, gini aja. Ya. Perhatikan, di bukunya dijelaskan, kita jika ingin mengetahui bunyi suatu huruf sehingga kita bisa bedakan dengan huruf yang lain, maka kita bisa memakai dua cara. Yang pertama, dengan menambahkan hamzah di depan huruf yang mau kita baca. Tambahkan hamzah. Kemudian huruf yang mau kita baca ditasydidkan. Nah, kasih tasydid. Misalkan kita mau baca huruf ba. Nah, maka huruf ba-nya ditasydidkan. Kemudian diharakati seperti ini. Nah, perhatikan. Abba. Ayo coba diikuti. Abba. Abba. Nah, sekarang harakatnya bedakan. Ana izin minum bentar. Bismillah. Abbi. Abbi. Kemudian abbu. Abbu. Nah, maka ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, di bukunya disebutkan ya, pertama dengan menambah hamzah di sebelum huruf yang mau kita baca. Kemudian huruf yang kita baca disukunkan. Ab. 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 Kalau ini yang ganti harakatnya yang ini. Ib. Ib. Ub. Ub. Ab'ada. Ini contoh aja ya. Jadi yang kedua caranya dengan menambah hamzah dan mensukunkan huruf yang mau kita baca. Jadi ini rumus pertama sebelum masuk makharijul huruf ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini di sini penulis memberikan contoh. Contoh ya. Bacalah, sudah kita baca tadi yang anggap sudah dibaca ya. Kemudian yang kedua, yang kedua ini ya. Yang kedua karena ini cara bacanya beda, saya contohkan. Nah, coba perhatikan. Kalau tasdidnya huruf nun dan huruf mim itu disertai mendengung. Anna. Coba semuanya. Jadi kalau dengung ini suaranya dari sini ada. Anna. Inna. Amma. Ya.
Sama ketika dia sukun ya, ketika dia sukun tetap ketika nun dan mim sukun tetap ada suara gunanya an. Coba an, in, un, am, im, Jadi khusus mim dan nun ya, baik dia berharokat tasydid ataupun sukun, maka tetap ada sifat gunnahnya ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Macam-macam makharijul huruf ya. Secara umum makharijul huruf itu dibagi menjadi 5. Ingat ya, secara umum makharijul huruf dibagi menjadi 5. Saya tulis di sini ya. Ini yang baru kayaknya nih. Taruh ini. Makharijul huruf ya. Secara umum dibagi menjadi 5. Yang pertama apa di bukunya? Yang pertama apa? Ya, al-jawf ya. Pertama al-jawf ya. Al-jawf. Yang kedua al-halqu ya. Yang ketiga ya, al-lisan ya, ana tulis dulu. Yang keempat asy-syafatan. Kemudian yang terakhir al-khayshum. Nah, ini kurang ini. Perhatikan. Secara umum makharijul huruf itu dibagi menjadi 5. Nanti dari 5 ini ya, nanti jadi 17 tempat keluar ya. Nanti akan dijelaskan di sini ya. Pertama, makhraj atau tempat keluar yang pertama yaitu di al-jawf. Apa itu al-jawf? Rongga mulut dan tenggorokan ya. Rongga mulut dan tenggorokan. Dan al-jawf ini biasanya adalah tempat keluar bacaan-bacaan mad atau bacaan-bacaan panjang 2 harokat. I, u, i, u. Nah, itu tempatnya di al-jawf. Apa tadi al-jawf? Nah, antum harus hafal ini ya. Antum harus hafal ya. Jadi antum harus hafal. Ini modal antum belajar makharijul huruf nanti ya. Harus hafal. Ya. Ayo kita ngafal bareng ya. Makharijul huruf secara umum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama al-jawf. Apa al-jawf tadi? Rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian yang kedua al-halqu ya. Apa al-halqu? Tenggorokan. Nanti tenggorokan ini bagi menjadi 3. Nah, di sini disebutkan 1 ya. Al-halqu tenggorokan. Pokoknya masuk tenggorokan ini. Nanti ada tenggorokan atas, tengah, bawah. Nah, kemudian yang ketiga al-lisan ya. Al-lisan itu apa? Lidah. Nah, di sini paling banyak huruf-huruf keluar ya. Kemudian yang keempat asy-syafatan. Apa asy-syafatan? Nah, ini bibir atas dan bawah ya. Kedua bibir. Kemudian yang kelima al-khayshum. Al-khayshum itu apa? Pangkal hidung. Ini ya. Pangkal hidung. Ini kalau pangkal ini. Jangan ini, ya. Ini pangkal hidung itu ya. Bisa dipahami? Nah, baik. Sekarang kita ngafal ya. Insyaallah antum nanti bisa menjelaskan sambil merem ya. Makharijul huruf secara umum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah al-jawf, rongga mulut dan tenggorokan. Yang kedua adalah al-halqu, yaitu tenggorokan. Yang ketiga adalah al-lisan, yaitu lidah. Yang keempat adalah asy-syafatan, kedua bibir. Yang kelima adalah al-khayshum ya. Ada yang hafal? Ayo saya ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi bersama-sama. Ayo sampai hafal. Makharijul huruf secara umum dibagi menjadi ya, 1 al-jawf. Yang kedua ya
Ya udah kita baca sama artinya aja ya. Al-jawuf yaitu rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian yang kedua, al-halqu. Yang ketiga, al-lisan, apa? Lidah. Yang keempat, ya, yang kelima, ya. Agar antum ingat ya, nanti antum kasih kode aja. Nah, makharijul huruf itu ada 5. Yang pertama adalah al-jawf ya. Antum al-jawf gimana caranya biar ingat? Intinya rongga mulut dan tenggorokan. Ini aja. Tembus ke sini ya. Yang kedua, al-halqu. Al-halqu. Jadi ingat antum artinya. Yang ketiga, al-lisan. Al-lisan. Kemudian yang keempat, asy-syafatan. Ini namanya kedua bibir. Kemudian yang kelima, al-khayshum ya. Yuk, sekarang kita sebutkan lagi. Habis ini ana hapus ya. Ayo, silakan diulangi bersama-sama. Makharijul huruf itu dibagi menjadi yang pertama, yang artinya, yang kedua, artinya, yang ketiga, artinya, yang keempat, artinya, yang kelima, artinya, yang keenam. Oh, enggak ada ya. Ya, baik. Nah, sekarang ana halangi ini ya. Tapi yang sana lihat kayaknya sama yang sana. Ayo. Yang pertama, artinya. Yang kedua, ya. Yang keempat, ya percuma. Antum lihat sini. Wes, tutup bukunya. Ya, bukunya ditutup. Ya, silakan. Ayo tutup. Nah. Itu masih ada bekasnya sedikit. Yuk. Yang pertama, artinya. Iya, yang kedua, artinya. Yang ketiga, artinya. Yang keempat, artinya. Yang keenam, enggak ada. Yang kelima itu, yang kelima. Antum ternyata terlalu semangat ya. Anak nyebut yang keenam, bilang aja lah khusyum ya. Yang kelima itu ya. Baik. Ini kalau bareng-bareng hafal semua ya. Sekarang yang laki yang angkat tangan. Ayo, yang merasa laki yang angkat tangan. Masya Allah. Ini ibu-ibu semua tadi. Oh, angkat tangan. Ayo, antum sebutkan. Bagus. Terus yang ketiga. Yang keempat. Ya. Ya, bagus. Apal ya. Satu orang lagi. Oh, jenengan Pak, habis itu antum. Ya. Silakan Pak. Ditutup kamunya. Biar enggak ini, jangan ditutup pakai bawahnya. Sip. Al-jauh. Insyaallah. Artinya mulut dan itu. Al-haqi. Al-ghorotan. terus. Al-lisan. 3. Ya. Al-syafatan. Ya. 2. Terus yang kelima. Al-khaysu. Ya. Perhatian daripada itu. Apa Pak? Perhatian itu. Pangkal. Iya. Iya. Terus geser ke sini ke tengah ya. Ya. Tengah ini. Beliau di belakang. Nah. Masya Allah. Ini kalau 3 orang ini hafal ya, antum yang lain masih bebas ya. Yang pertama al-jauh. Iya. Tenggorokan. Oh, bukan tenggorokan. Al-jauh. Mulut sama Iya. tenggorokan. Enggak usah lihat bawah, Pak. Al-haqu. Iya. Tenggorokan. Terus? Al-lisan. Iya. Lidah. Terus yang keempat? Iya. Asy-syafatan, ya, terus? Kedua bibir. Ya. Al-khayshum. Pangkal hidung. Ya, pangkal hidung. Yuk.
Sekarang sebutkan bersama-sama. Ayo, yang pertama. Yang kedua. Yang keempat. Yang ketiga. Yang kelima. Ya, antum kalau hafal mau dibolak-balik tetap ini ya. Tapi antum nggak wajib urut. Yang penting benar 5 ya. Ya, thayyib. Adzan dulu. Udah waktu masuk adzan ya. Ya, saya adzan dulu. Mana muadzin? Ya. Kalau mau panjang leher jadi muadzin ya. Ya, baik, kita lanjutkan sebentar ya. Kita mulai dari makharijul huruf yang pertama yaitu al-jauf. Apa tadi al-jauf? Ya, rongga mulut dan tenggorokan. Di halaman 19 bagian paling atas. Al-jauf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad. Apa huruf-huruf mad itu? Yaitu a, alif yang didahului dengan harokat fathah. Kemudian waw sukun yang didahului harokat dhamma.
Atau yang ketiga, ya sukun yang didahului harokat kasroh. Ya. Ketiga bentuk mad tersebut disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Quran surat Hud ya, ayat yang ke-49 ya. Perhatikan, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, huruf yang kalimat yang ditebel itu nuhiha, nuhiha adalah kumpulan dari bacaan mad ya. Jadi saya tulis di sini ya. Yang pertama, al-jawf adalah tempat keluarnya apa bacaan mad itu? Yang pertama, fathah diikuti alif. Gampangnya seperti itu. Kemudian ya, harkat kasroh ya, harkat kasroh saya kasih garis saja biar enak ya. Nah, mad itu adalah ya, fathah diikuti alif ya. Kemudian kasroh diikuti ya sukun, atau dhamma diikuti waw sukun. Ini namanya mad. Nah, mad ini ketiga-tiganya keluarnya dari al-jawf. Nah, dalam Al-Quran ini disebutkan di surat Hud ayat yang ke-49. Nah, kalimat ya, nuhiha. Nah, nuhiha. Perhatikan di sini. Yang pertama, dhamma, setelahnya ada wawu sukun atau wawu sukun didahului oleh harkat dhamma, maka namanya ini mad tabi'i. Kemudian yang kedua, kasroh diikuti iya sukun atau iya sukun didahului harkat kasroh, sama saja. Kemudian yang ketiga, fathah diikuti alif ya, atau alif sebelumnya ada fathah. Terserah antum mau nyebutin yang mana, yang penting benar ya. Maka ini ketiga-tiganya adalah contoh ini ya. Hi, ha. Jadi ini contohnya ini contohnya ini, dan ini contohnya yang ini. Bisa dipahami? Nah, bacaan panjang ini ya, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Ini dibaca panjang 2 harokat saja, tidak boleh lebih. Ba, ta, fa. Kalau kita baca satu harkat ba, gitu aja. Jadi kalau antum baca maliki yaumiddin, wah itu sudah lebih dari 2 harokat. Yang benar maliki. Kalau sampai maliki yaumiddin itu sudah 3,5 harokat ya. Maka 2 harokat itu tidak terlalu panjang, maka jangan berlebihan ketika baca. Nah, biasanya sebagian dari antum masih sering salah ketika baca ta'awudz sama basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di situ ada 3 bacaan mad ya. Sama billahi. Kemudian asyaiton. Nah, itu ketiga-tiganya dibaca 2 harkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, antum harus berhati-hati ya. Ini bisa dipahami? Ya. Jadi bacaan mad. Nanti kalau kita bahas mad, yang dimaksud adalah mad tabi'i. Nah, ini namanya mad asri. Nah, dari sinilah nanti cabang hukum-hukum mad seperti mad wajib, mad jaiz, kemudian mad badal, mad arid, sukun. Ini semuanya dari sini ya. Antum harus paham mad tabi'i. Mad tabi'i ini nama lainnya adalah mad asli. Mad asli atau mad tabi'i ya. InsyaAllah sudah bisa difahami ya. Nah, bacaan-bacaan mad tabi'i ini tempat keluarnya dari al-jawf ya. Bisa difahami semuanya? Apa tadi al-jawf? Ya, rongga mulut dan tenggorokan ya. Dan ini adalah makhraj yang paling gampang ya. Makhraj yang paling gampang. Nah, sisanya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah,
Nanti di pertemuan yang akan datang kita baca secara singkat terlebih dahulu, kemudian kita baru masuk ke sifatul hurufnya. Setelah pembahasan sifatul huruf selesai, nanti kita bahas lagi satu persatu. Ya, per huruf kita bedah. Nanti mungkin setiap pertemuan mungkin kita ngambil 2 huruf aja. Kalau selesai, ya. Nanti semua harus praktek, ya. Jadi semua harus praktek nanti. Tidak ada yang nggak boleh praktek. Jadi semua harus praktek. Nah, karena makhorijul huruf ini adalah pelajaran terpenting dalam pembelajaran tahsin, ya. Adalah pelajaran terpenting dalam pelajaran tahsin. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Ya. Cukup, ya. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Silakan, Pak. Itu dulu. Sebentar. Beliau dulu. Ya. Sila. Bisa bagaimana untuk mengatur nafas biar bisa nyambung? Anak nggak dengar ini apa? Kenapa? Oh ya, taib. Ngatur nafas, ya, taib. Antum kalau nafasnya memang antum ketika baca Al-Quran nafasnya harus diatur, ya, karena tidak boleh tanafus dalam Al-Quran atau bahasa kasarnya nyuri nafas itu tidak diperbolehkan. Contohnya, tilka min abail ghaibi nuhiha ilaik. Wah, itu tidak boleh. Dan ini antum harus latihan, ya. Yang pertama, agar antum nafasnya bisa panjang, jogging tiap pagi. Jogging, ya. 10 menit 15 menit. Tapi antum joggingnya dengan catatan lari baru berhenti ketika misalkan antum saya jogging 10 menit aja cukup. Ya udah, selama 10 menit antum jogging, jangan 3 menit terus berhenti jalan biasa terus jogging lagi, itu enggak ada artinya. Antum jogging terus, ya. Kalau enggak kuat sudah 5 menit aja. Mulai dari 5 menit, 10 menit, 15 menit. Yang antum enggak usah jauh-jauh lah. Dari sini jogging ke sana Suramadu, terus ke perempatan sana balik lagi ke sini, ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang suka renang. Ya. Jadi biasanya orang yang senang renang itu nafasnya panjang biasanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya latihan suara biasa. Latihan suara. Caranya bagaimana? Antum ngambil dari hidung, ya. Kalau bisa jangan sekali ngambilnya 3 kali. Kemudian antum kumpulkan di perut bagian bawah, lalu langsung keluarkan pelan-pelan. Jangan ditahan. Ya. Antum kumpulkan aja, jadi kumpulkan langsung keluarkan pelan-pelan, langsung. Jadi ngumpul langsung keluarkan. Kalau bisa kumpulnya di perut bagian bawah, ya, di perut bagian bawah. Nah, ini saya lagi ngomong, lagi ngeluarin tadi yang anak kumpulkan tadi, ya. Nah, kalau antum mau sambil olah suara, suarakan seperti ini. Nah, tapi kalau antum mau bersuara, ngambilnya nggak lagi dari hidung, tapi dari mulut. Sampai habis. Kalau masih ada sisa terus, ya. Tapi jangan sampai jangan gitu, ya. Nyambung, ya. Berarti kalau sudah putus itu artinya nafasnya sudah habis. Ulangi lagi, ya. Antum kasih waktu. Oh, yang pertama saya baru kuat A selama 30 detik. Oh, berikutnya nambah 10 detik lagi, ya. Harus terus sampai 1 menit, ya. Nah, kemudian setelah A lurus antum ada ininya, cengkoknya dikit. Ini lebih ngurangin lebih ngabisin nafas. Kalau yang cengkok biasa kayak gini antum sudah kuat sampai 1 menit, antum rubah lagi. Cengkoknya lebih cepat. Otomatis ketika antum pakai cengkok, ya, ini lebih menghabiskan nafas daripada setelah A sudah fase antum ganti I, kemudian U, sehingga setiap harokat itu antum praktekkan. Silakan, selamat mempraktekkan di rumah, ya. Ya. Kalau antum yang nggak senang ke tempat renang, nyelam aja di bak mandi, kamar mandinya. Ya, tuh, ya. Ya. Ini kayaknya antum lanjut nanya atau komat ini? Terkait pada dari pembaca, Mbak. Ya. Yang dipakai kori-kori itu ini termasuk yang mana? Yang korek yang mana ini? Kalau seperti mama itu, itu beda aliran sama kita. itu beda. Kita ini qiraah mujawwadah, Kalau kita qiraah murottalah, mereka itu qiraah mujawwadah. Itu ada
pembahasan khusus untuk mereka. Yang dibahas kita tadi adalah qiraah murattalah, qiraah dengan tartil, ya. Kalau mereka namanya qiraah mujawwadah. Nah, itu hukum beda, mereka pembahasan sendiri. Kita enggak usah ikut mereka. Kita ikut yang qiraah murattalah, ya. Nah, yang qiraah murattalah itu qiraah murattalah tingkatannya yang 3 tadi. Tahqiq, tadwir sama hadar. Itu qiraah murattalah. Seperti itu kurang lebih, Mas, ya. Jadi kalau Muammar, kemudian siapa itu? Yang Samsuri, siapa itu? Firdaus. Ya, yang orang Lombok yang kemarin juara itu. Kemudian Salman Amrillah itu namanya qiraah mujawwadah, ya. Ya, baik. Beda sama kita, ya, beda. Ada lagi? Ya. Terakhir ini ya. Ya. Kenapa? Nah, untuk menasihatin habis sholat. Afwan Ustaz, nih ya. Latihan nafas gitu. Iya. Enggak boleh baca Al-Qur'an dengan nyuri nafas, ya. Makanya dalam tajwid itu ada istilah yang disebut dengan waqaf ibtida. Ya, ada waqaf ibtida itu tujuannya agar kita tidak tanafus ketika membaca Al-Qur'an. Ya, sudah, kalau sudah merasa enggak kuat berhenti. Tapi usahakan berhentinya di waqaf hasan. Sudah ana jelaskan enggak ya? Ya. Waqaf hasan itu adalah berhenti di kalimat yang ketika kita berhenti artinya sudah sempurna. Nah, usahakan, ya. Saat kalau belum tahu, ya namanya belum tahu kan enggak apa-apa, ya. Tapi antum harus berusaha, ya. Jadi seharusnya tidak boleh, ya. Ustaz, faktor umur Ustaz, ya sudah, kasih aja yang mudah-mudah suruh ngimamin. Ya. Kalau kita sudah tahu kapasitas kita, napasnya tidak karuan, sudah kasih yang mudah-mudah suruh ngimamin, ya. Jangan maksakan diri. Imam itu ada syarat-syaratnya. Bahkan orang yang alim pun, ketika di situ ada orang yang sangat baik bacaan Al-Qur'annya dan di situ ada orang alim, maka yang bacaan Al-Qur'annya lebih baik itu lebih berhak untuk jadi imam daripada orang yang alim. Apalagi antum enggak alim gitu ya. Nah, maka kalau sudah tahu kapasitas dirinya, sudah, jangan maksakan diri ketimbang nanti antum berbuat dosa ketika ngimamin. Jadi imam itu tanggung jawabnya besar, ya. Jadi untuk takmir masjid, ya, terlebih diusahakan ketika mengambil imam rawatib, ya ambil bacaannya yang paling bagus, ya. Misal Ustaz, Masjid Al-Jariyah jamaahnya bagus Ustaz. Ya sudah, kalau begitu cari yang paling banyak hafalannya. Kalau memang semuanya kualitas bagusnya sama, ya, enggak ada yang semuanya sama rata di angka 90 semuanya, ya udah cari yang paling banyak hafalannya. Nah, jadi itu urutan-urutan menjadi imam, ya. Jadi memang menjadi imam ini tidak mudah, ya. Jangan karena gengsi terus kita maksakan diri, ya. Jadi ini masukan untuk para takmir masjid, ya, usahakan imam rawatibnya adalah orang-orang yang bacaannya bagus, ya. Jadi kalau di situ ada di situ orang umur 40 bacanya bagus, tapi di situ ada, ya, anak yang usia SMP tapi suaranya bacanya lebih bagus, dia yang lebih berhak jadi imam, ya. Jadi jangan kamu ente masih SMP, ya, tapi ente bacanya juga enggak bagus-bagus amat gitu, ya. Nah, karena sholat itu juga hubungannya dengan kekhusyuan ketika kita sholat, ya. Jadi semakin suara imamnya itu bagus, bacaannya bagus, yang benar itu adalah bacaannya benar, ya. Percuma suara bagus tapi bacaannya enggak benar, ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah bacaan yang benar dulu. Suara bagus itu adalah syarat kedua, ya. Jadi kalau mencari imam yang bacaannya bagus sesuai tajwid, huruf-hurufnya benar, panjang pendeknya tidak salah. Nah, jangan maliki yaumiddin dibaca maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meskipun suaranya enak, ya, tetap ditegur kalau salah, ya. Dan yang jadi imam, ya, yang jadi imam ini tidak boleh baperan. Orang kalau sudah siap jadi imam berarti dia harus siap mental. Ketika dikasih masukan dan masukan itu benar, jadi terima. Nah, karena ada imam itu karena merasa dirinya jadi imam, ketika dikasih masukan malah, wah, ente emang kamu bisa apa? Wah, repot ini, ya. Jadi orang yang jadi imam harus siap mental, ya. Ya. Udah. Anda rasa cukup, ya? Sudah, ya? Ya, kalau ada pertanyaan lagi dicatat, ditanyakan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.